Bab 676, Menyerah. Sepanjang waktu, Fanny dan Susan menunduk dalam diam. Mereka benar-benar menyerah. Pria kapak yang dipanggil keluarga Perkins dengan mudah dikalahkan oleh Timothy. Kemudian, Benjamin, bantuan dari pemerintahan, dengan mudah diberhentikan oleh David hanya dengan satu kata. Pilihan apa lagi yang dimiliki keluarga Perkins untuk melawan Sean? Sean mengerutkan keningnya saat Yates tidak menjawab. Aku bertanya padamu di sini. Apakah kamu menyerah? Aku menyerah. Aku menyerah. Yates berkata dengan gigi terkatup dengan kepala menunduk. Bagus, kamu sudah menyerah. Ketika Sean mendapatkan apa yang ingin dia dengar, dia perlahan berdiri. Karena mereka telah menyerah, ini seharusnya menjadi akhir dari segalanya hari ini. Pikirnya. Theo lalu menghampiri Sean dan memberikan 2 dokumen. Ini adalah perjanjian perceraian. Anakmu tidak ada di sini, jadi kamu harus menandatanganinya untuknya. Kata Sean sambil memberikan salah satu dokumen kepada Susan. Kamu! Susan terkejut dan dia hampir ingin meledak. Sean jelas sudah keterlaluan. Beraninya dia mengganggu pernikahan Iris. Beraninya dia memutuskan pernikahannya dengan beberapa kata. Pikirnya dengan marah. Ibu! Hentikan itu! Fanny mengambil alih dokumen dan menarik lengan Susan. Dengan semua perubahan yang terjadi sejak tadi, mereka tidak punya cara untuk melawan Sean meski mereka ingin. Apakah hukum masih penting? Hah? Apakah kamu bermain sesuai aturan? Apakah ini berarti kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena latar belakang dan otoritas kamu yang kuat? Susan menggertakkan gigi dan mengambil alih dokumen itu dari Fanny, tetapi dia masih tidak mau menandatangani surat-surat itu. Hukum? Aku akan memberitahu kamu hukumnya. Jika pasangan suami istri telah tinggal terpisah selama 2 tahun, mereka bisa bercerai. Sudah berapa lama anakmu dan Iris tinggal terpisah? David bertanya lirih ketika mendapat kesempatan untuk melanjutkan apa yang Susan katakan. Dengan itu, Susan menjadi tidak bisa berkata-kata. Tanda tangani saja, Ibu. Pada akhirnya, Susan dengan tidak rela menandatangani surat-surat itu setelah Fanny mendesaknya. Sean mengambil dokumen itu darinya dan menyingkirkannya setelah dia melirik. Akhirnya pernikahan Iris pun berakhir. Ini adalah kontrak bahwa Iris dan Tina tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Perkins. Kamu tidak diizinkan untuk mendekati mereka dengan alasan apapun, menggunakan cara apapun. Kalian berdua impas sekarang. Sekali lagi, Sean meletakkan dokumen di depan Susan. Itu adalah kontrak yang memungkinkan Iris memutuskan semua hubungan dengan keluarga Perkins. Susan ragu-ragu sejenak sebelum dia menandatanganinya. Dia tidak pernah menyukai Iris sejak awal, jadi dia senang tidak ada hubungannya dengan dia. Ada satu hal lagi. Tina telah melalui banyak hal di usia yang begitu muda, dan aku yakin pengalamannya telah meninggalkan beberapa bekas luka di hatinya. Karena itu, aku harap kamu akan meminta maaf padanya sesegera mungkin. Jika tidak, aku pasti akan datang lagi. Dengan itu, Sean mengambil dokumen dan hendak berbalik dan pergi. Kamu? Direktur Williams, apakah kita hanya akan menyelesaikan masalah ini seperti ini? Bagaimana dengan bagian di mana dia masuk ke rumah kita dan menyakiti orang-orang kita? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Susan berteriak pada David sambil maju selangkah. Sebaliknya, Yates mundur beberapa langkah dan masih dia memandang tanah. Apakah dia idiot? Apa dia tidak mengerti siapa dia? Lebih baik biarkan Sean pergi secepatnya. Kenapa dia tidak membiarkan mereka pergi?
Jika dia terus bertingkah seperti ini, bahkan keluarga Perkins pun tidak bisa membantu mereka. Teriak Yates dalam benaknya. Tentu saja, aku akan menanganinya jika ada kasus, tapi apakah kamu yakin ingin aku menangani ini? Tidak ada tanda-tanda kepanikan dalam gerakan dan mata David saat dia perlahan berbalik untuk melihat Susan. Apa maksud kamu? Susan bertanya dengan kaget. Memang benar aku berteman dengan Tuan Lane, tetapi jika kamu tidak ingin menyelesaikan masalah di antara kalian sendiri, kami dapat menangani hal-hal sesuai dengan hukum. Kami akan memastikan dia dihukum atas kejahatannya, tapi apakah menurutmu tidak ada apa-apa padamu? Apakah trauma pada anak kecil adalah lelucon bagimu? Ekspresi Susan berubah saat David mengatakan itu. Tentu saja, tidak ada pernyataan spesifik tentang itu dalam hukum Draconia. Namun, aku yakin kamu akan bersalah karena mengabaikan anak, bukankah kamu setuju? Menurut pasal 234 hukum pidana, kamu dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun. Jika keadaannya lebih serius, kamu mungkin dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, dan mungkin ada penahanan kriminal atau pengawasan publik. Jadi, mari kita mulai dengan penyelidikan, oke? Susan benar-benar membuang pikiran itu setelah mendengar apa yang dikatakan David. David mungkin sedikit melebih-lebihkan karena dia ingin menakuti mereka, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka terus berdebat seperti itu, merekalah yang akan dirugikan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh dan menangani semuanya di antara mereka sendiri. Direktur Williams, kami akan menanganinya secara pribadi. Kami akan membicarakan cara untuk menyelesaikannya. Fanny malah menjawab seraya dengan cepat menarik ibunya kembali. Pastikan bahwa kamu meminta maaf kepada Tina seperti yang diminta Tuan Lane. Adapun kompensasinya, kamu dapat menyelesaikannya sendiri. Selain itu, aku harus memberitahu kamu bahwa kami sudah merekam seluruh percakapan. David pandai dengan apa yang dia lakukan karena dia telah mempertimbangkan segalanya. Dengan itu, Fanny dan yang lainnya mengangguk tanpa suara dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bab 677, Air Mata Kebahagiaan. Bram. Mesin berderu. Sean, David, dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Theo membawa Timothy dan beberapa pria lain untuk mengemasi barang-barang pribadi Iris dan Tina dan membawanya keluar dari kediaman Perkins. Meskipun pakaian lama tidak terlalu berharga, mereka tetaplah milik mereka. Sejak saat itu, duo ibu anak itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Perkins lagi. Sepanjang seluruh proses, Fanny dan Susan berdiri diam sambil memperhatikan dalam diam. Mereka masih dalam keadaan terkejut. Ketika mobil terakhir meninggalkan rumah mewah itu, mereka akhirnya, dan dengan sangat perlahan, mulai sadar kembali. Sampah, Sean ini! Apa yang sedang terjadi? Yates menyeka keringat di dahinya sambil bertanya pada Fanny. Bagaimana aku tahu? Aku tidak tahu bahwa dia begitu kuat sekarang. Pada saat itu, Fanny tidak lagi dapat memahami emosinya yang rumit. Setelah hidup selama 20 tahun, dia selalu memandang rendah orang lain. Dan orang yang paling dia rendahkan adalah Sean. Namun, orang yang paling dia rendahkan telah memberinya pukulan besar hari itu. Untuk membandingkan kekuatan berpengaruh mereka, Sean dapat mengendalikan pengaruh terkuat kota Riverfall hanya dengan beberapa kata. Untuk membandingkan status mereka, bahkan Direktur Badan Intelijen Keamanan Nasional berbicara dengannya dengan sopan dan hormat. Hal ini membuat Fanny tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa, seperti dua pintu yang dibiarkan tergeletak di lantai. Aku akan pergi dan berdiskusi dengan Paman Kenneth. Jika ini tidak berhasil, kita harus membawa Nore kembali ke sini. Yates berkata sambil menggertakkan gigi. Dia meraih kuncinya dan siap menuju keluar. Kamu!
Fanny ingin menghentikannya karena dia sangat membenci ada Nora di sekitar sini. Namun, setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengingat situasi yang dihadapi keluarga Perkins sekarang, mereka sangat membutuhkan seseorang yang bisa mereka andalkan dan Sean adalah orang yang menunjukkan pada mereka bahwa dia lebih dari cukup mampu. Bagi Fanny, harga diri dan ego yang dulu dia miliki kini hancur berkeping-keping. Oh, benar. Kamu harus minta maaf padanya. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki hubunganmu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Nasihat Heath sebelum pergi. Sedangkan di Istana Emas, Nora, Iris, dan Tina menunggu dengan sabar di rumah mewah bintang ganda setelah Sean pergi. Nora dan Iris cemas sekaligus khawatir. Bahkan Tina yang masih muda belia tidak berminat bermain. Dia bijaksana dan cukup dewasa untuk mengerti bahwa Sean keluar untuk membelanya. Dia juga khawatir. Nora, kenapa Sean belum kembali? Iris bertanya tidak sabar sambil melirik jam. Aku juga tidak tahu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Nora mengambil ponselnya saat dia ingin menelpon Sean, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia khawatir dia akan mengganggunya karena dia mungkin sedang melakukan sesuatu. Tin? Tin? Saat itu, bunyi klakson mobil datang dari luar rumah mewah itu. Apakah Paman Sean sudah kembali? Tina melompat dari sofa dengan penuh semangat, lalu berlari keluar. Nora dan Iris ikut bangkit dan pergi keluar. Memang, mobil Sean ada di sana. Namun, bagian depan mobilnya terlihat seperti mengalami kerusakan tabrakan. Seluruh bumper depan penyok berat. Setelah melihat itu, hati Nora hancur. Dia merasa lega saat melihat Sean keluar dari mobil dalam keadaan selamat. Paman Sean! Tina berlari ke arah Sean dan menjatuhkan diri ke pelukannya. Gadis baik, kata Sean sambil menggendongnya. Dia tersenyum. Paman Sean, apakah kamu baik-baik saja? Apa nenek atau tante Fanny memukulmu? Tina bertanya. Matanya terbelalak saat dia memeriksa tubuhnya untuk memeriksa apakah ada bekas luka atau memar. Tidak. Mereka tidak akan pernah memukulku. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka terakhir kali memukul aku karena tiba-tiba marah. Mereka menyesali perbuatan mereka sekarang. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia lalu menggendong Tina masuk ke dalam rumah mewah itu. Benarkah? Tina curiga. Meskipun dia masih sangat muda, dia cerdas. Tentu saja. Sean meletakkan Tina di sofa dan mengeluarkan 2 dokumen. Iris, kamu dan Tina bebas sekarang. Katanya sambil tersenyum sambil mendorong dokumen ke Iris. Hah? Iris tercengang. Perlahan, dia mengambil dokumen dan membacanya. Tes. Tes. Saat dia membaca, tetesan air mata Iris mulai jatuh ke dokumen. Ibu, ada apa? Tina bertanya sambil berlari ke arahnya. Dengan lembut Tina menghapus air mata ibunya. Dengan dokumen yang masih diraih erat di tangannya, Iris merengkuh Tina ke dalam pelukannya. Tidak ada. Aku hanya senang. Ini adalah air mata bahagia. Saat itu, emosi Iris sangat rumit. Setelah bertahun-tahun menanggung begitu banyak penderitaan dan siksaan, mereka akhirnya mengakhirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sean akan bisa membantunya. Selama ini, dia berpikir bahwa dia harus hidup dalam kegelapan bersama Tina sepanjang hidup mereka.
Kemunculan Sean seperti secercah harapan bagi mereka. Selanjutnya, dia telah menyelamatkan mereka dari kesengsaraan mereka. Iris ingin berlutut karena dia berterima kasih padanya. Tapi dia tahu Sean tidak akan pernah menginginkan itu. Jadi dia menyimpannya di dalam hatinya. Mulai sekarang, kalian berdua bisa tinggal di sini. Barang-barangmu akan segera tiba, kata Sean pada Iris. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iris memeluk Tina. Dia sangat kewalahan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Nora mengambil alih dokumen untuk melihatnya. Dia lalu mengacungkan jempol besarnya pada Sean. Sementara itu, di kantor ketua di perusahaan utama keluarga Perkins, Yates dan Kenneth Perkins, paman Nora, sedang berbicara. Apa yang kamu katakan? Sean mengundang orang-orangnya Tuan Felix. Dan dia mengundang Direktur Williams dari Badan Intelijen Keamanan Nasional? Jantung Kenneth hampir berhenti berdetak saat mendengar apa yang Yates katakan padanya. Matanya terbelalak karena terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan kepalanya berdengung. Bab 678, rahasiakan ini. Kenneth tidak bisa mempercayai telinganya. Namun, dia tahu bahwa Yates tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Apa itu artinya apapun yang Yates katakan itu benar? Kenneth bertanya-tanya. Tidak. Mustahil. Kenneth mulai merasa tidak bisa tetap tenang. Dia dalam keadaan tidak percaya. Sean dikenal sebagai sampah di mata keluarga Perkins. Bahkan jika Sean bisa mengeluarkan beberapa miliar rupiah di tempat, mereka akan berpikir bahwa dia mendapatkan uang itu melalui cara ilegal. Bahkan jika Sean mengenal Hamlin dan Barnabas dari pemerintahan, mereka mengira Sean telah menipu mereka dengan caranya. Bahkan jika Sean penipu sebaik itu, tidak mungkin dia bisa menipu Tuan Felix dari lingkaran dunia hitam kota Riverfall, dia juga tidak akan bisa menipu Direktur Williams dari Badan Intelijen Keamanan Nasional. Seseorang di posisi itu di Badan Intelijen Keamanan Nasional pasti bukan idiot yang bisa begitu mudah dibodohi. Mereka tidak habis pikir, mereka bertanya-tanya bagaimana Sean bisa melakukan hal seperti itu. Siapa dia? Siapa sih dia? Kenneth membanting tangannya ke meja kantor dan memelototi Yates dengan geram. Paman Kenneth, aku tidak tahu. Yates menjawab sembari menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Dia hanya pergi ke sana untuk berbicara dengan Kenneth karena dia tidak punya petunjuk. Mungkinkah Sean benar-benar memiliki latar belakang kuat yang tidak kita ketahui? Apa kita membuat kesalahan besar dengan mengusirnya dari keluarga Perkins? Kenneth bergumam sendiri seraya jatuh kembali ke kursinya. Ekspresi ketakutan terlukis di wajahnya. Jika ini terjadi di masa lalu, Yates akan melompat dan membantah jika mendengar apa yang dikatakan Kenneth karena tidak mungkin dia mau mengakui betapa berbakatnya Sean. Namun, setelah menyaksikan kemampuan Sean hari itu, dia tidak tahu bagaimana membantah pernyataan Kenneth. Paman Kenneth, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memberitahu nenek tentang hal ini? Yates bertanya dengan ragu-ragu. Tidak! Kita benar-benar tidak bisa! Kenneth melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan agresif. Dia tidak pernah bisa membiarkan Nyonya Perkins mengetahuinya. Jika mengetahui hal ini, dia pasti akan mencoba semua cara untuk membujuk Nora kembali. Sampai saat itu, Nora akan kembali ke keluarga Perkins. Tidak hanya itu, dia juga mendapat dukungan Sean. Jika itu terjadi, dia takut keluarga besar Perkins akan jatuh ke tangan Nora dan Sean. Ini adalah sesuatu yang Kenneth takuti. Karena itu, dia harus menyembunyikan ini dari Nyonya Perkins. Tapi, Paman Kenneth, keluarga Perkins dalam masalah besar.
Jika kita bisa mendapatkan bantuan Sean, semua masalah kita akan hilang. Yates menyarankan dengan lembut setelah menebak apa yang dipikirkan Kenneth. Lalu kenapa? Yates, kamu harus mengerti ini. Kembalinya Sean dan Nora ke keluarga Perkins mungkin menguntungkan kita, tapi apakah kita masih akan disebut keluarga Perkins sesudahnya? Apakah masih ada tempat untuk kita tinggal? Yates terdiam saat mendengarnya. Sejak awal, mereka berusaha sebisa mungkin untuk mengusir Nora dari keluarga mereka karena mereka takut dia akan merebut semua kendali dan otoritas. Setelah semua perjuangan itu, dia akhirnya diusir. Memintanya kembali berarti semua yang mereka lakukan sia-sia. Kamu benar. Kita memang dalam kesulitan, tapi kita memiliki dasar yang kuat. Kita masih salah satu keluarga terkemuka kota Riverfall. Sesuram apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap bagian dari keluarga Perkins. Kenneth kemudian melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Bahkan jika keluarga Perkins menjadi keluarga paling kuat di kota Riverfall, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bahkan mungkin menendang kita keluar dari keluarga. Apakah kamu mengerti sekarang? Iya, Paman Kenneth. Aku mengerti. Yates menggertakkan giginya. Dia juga mengerti apa yang ingin disampaikan Kenneth. Bagi mereka, tidak peduli seberapa buruk situasinya bagi keluarga Perkins selama mereka memegang kendali. Namun, jika Sean mengendalikan keluarga Perkins, Kenneth dan Yates tidak akan pernah bahagia, meski keluarga itu berkembang. Yang penting bagi mereka adalah wewenang untuk mengendalikan keluarga Perkins. Pertama-tama, jangan sampai masalah ini terungkap. Pastikan Fanny dan yang lainnya tutup mulut juga. Aku akan menggunakan orang-orang keluarga Perkins untuk memeriksa latar belakang sampah itu dan melihat apa yang terjadi. Tunggu aku mendapatkan informasi yang diperlukan sebelum melanjutkan pembahasan ini. Tandas Kenneth sembari bersandar pada kursinya. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada Yates untuk pergi. Aku mengerti. Tanggap Yates segera, lalu meninggalkan kantor. Sedangkan di ruang Felix di klub, Felix ingin membantu Sean setelah menerima perintahnya secara pribadi, tetapi Sean menyuruhnya untuk tidak muncul. Karena tidak punya pilihan, Felix malah mengirim Timothy. Sedangkan Felix, dia tetap di tempatnya dan menunggu kabar terbaru Timothy. Aku sangat berharap dia tidak melakukan apapun yang akan membuat Tuan Lane kesal. Felix menghela napasnya sambil memeriksa waktu. Bab 679, Kebenaran yang terungkap. Beberapa saat kemudian, Timothy menelpon untuk memberitahu Felix bahwa masalah Sean telah diselesaikan. Adapun informasi rinci tentang seluruh situasi, Timothy ingin memberitahu Felix secara langsung. Tuan Felix, aku pikir kita membuat keributan besar karena masalah kecil. Mengingat status dan identitasmu, aku pikir bahkan miliarder pun harus memperlakukan kamu dengan hormat. Namun, ketika datang ke Tuan Lin, aku geram setiap kali ingat bagaimana dia menamparmu di depan umum terakhir kali. Kata seorang pemuda berpakaian hitam yang berdiri di belakang Felix dengan tidak nyaman. Jika bukan karena adikmu, aku sudah melemparmu keluar jendela. Kamu pikir kamu siapa sampai membicarakan Tuan Lane? Felix mendengus tidak sabar sambil menatap Aaron Summers, kakak iparnya. Aku hanya tidak mengerti. Apa yang begitu menakutkan tentang dia? Aku akui dia jago berkelahi, tapi kita punya ratusan bawahan. Bisakah dia mengalahkan kita sekaligus? Aku juga menyelidikinya. Dia tinggal di kota Riverfall. Pertama-tama, dia tidak memiliki perusahaan apapun. Kedua, dia tidak memiliki latar belakang sendiri. Tidak perlu takut padanya, ungkap Aaron. Dengan bibir mengerucut, terbukti dia tidak senang. Dia sangat memuja Felix.
Baginya, Felix bagaikan raja dunia. Aristokrat dan miliarder dari mana-mana menunjukkan rasa hormat pada Felix. Namun, keberadaan Sean seperti batu besar menekan mereka. Dengan kata lain, Felix bersikap seperti cucu Sean dan tidak memiliki wewenang dibandingkan Sean. Tidak mungkin mereka nyaman dengan keberadaan Sean. Kamu tidak akan mengerti meski aku menjelaskannya padamu. Jadi, berhentilah dengan omong kosong itu. Felix membentak dan memelototinya dengan cemberut. Aku benar-benar tidak mengerti. Namun, aku tahu bahwa kita kehilangan banyak keuntungan karena dia. Ketika lingkaran dunia hitam berada dalam kendali Kristen, dia membuka kasino dan menjual narkoba. Dia mengumpulkan banyak kekayaan dalam waktu sesingkat itu. Ya, melupakan sisanya, kita bahkan tidak bisa menjual pil ekstasi. Ini adalah hal-hal yang dapat memberi kita keuntungan besar. Felix, kita bagian dari geng. Kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Aaron semakin tidak sabar saat berbicara. Diam kau! Felix sontak berdiri dan menampar wajah Aaron. Jika Tuan Lane mengatakan bahwa kamu tidak boleh menyentuh sesuatu, maka kamu tidak boleh menyentuhnya. Aku mengaku memang bajingan, tapi aku juga tahu batasanku. Berapa banyak nyawa orang di Draconia yang hancur karena hal-hal itu? Aku tidak butuh uang dari menjual itu. Felix selalu mengarahkan jarinya ke hidung Aaron dan melanjutkan. Dengarkan aku. Jika aku tahu kamu melakukan ini di belakangku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Teriaknya dengan marah. Wajah Aaron langsung menjadi putih seperti spray. Dia memutuskan sebaiknya tidak berdebat dengan Felix lebih jauh. Juga, menurutmu mengapa Tuan Lane membantu kita dan menggulingkan Christian? Karena kita tahu batas-batas kita. Christian berusaha keras hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia membuat banyak orang menderita dan menghancurkan hidup banyak orang. Jika kita melakukan apa yang Christian lakukan, kita akan berakhir di perahu yang sama dengannya. Kali ini, Felix lebih tenang dan berbicara dengan lebih tenang. Bagaimana kamu tahu jika dia membantu kita? Apakah dia tidak tahu beberapa petugas kepala daerah? Kami hanya mendengar desas-desus tentang pelaporan. Ya, siapa yang tahu jika dia benar-benar mengenal mereka? Aaron kembali mengerucutkan bibirnya tidak senang. Kamu benar. Tuan Lane memang mengenal Direktur Williams secara pribadi. Belum selesai Felix bicara, Timothy masuk ke ruangan. Tuan Felix. Sapanya. Duduk. Katakan apa yang terjadi. Felix mengangguk. Tanpa membuang waktu lebih lanjut, Timothy langsung ke intinya dan menceritakan semua yang telah terjadi pada Felix. Setelah mendengar bahwa Benjamin tiba di tempat kejadian, juga Felix mengerutkan kening. Tuan Zen juga pergi ke sana. Aku melihat bahwa keluarga Perkins benar-benar berpengaruh. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Sejauh mata memandang, hanya ada segelintir kekuatan di kota Riverfall yang bisa mengendalikan Benjamin. Kemudian, Direktur Williams juga tiba di tempat kejadian. Hanya dengan beberapa kata darinya, Benjamin mundur dengan ketakutan. Selain itu, Direktur Williams sangat sopan dan hormat terhadap Tuan Lane. Dia seperti bawahan yang berbicara dengan bosnya. Begitu mendengar perkataan Timothy, Felix membelalakan matanya terkejut. Aaron pun jatuh tercengang. Sean pasti sangat mengenal David secara pribadi. Selain itu, David berbicara kepadanya dengan hormat. Renung Felix. Saat dia menyalakan rokoknya, tangannya sedikit gemetar. Sekarang, kebenaran semuanya telah terungkap.
alasan mengapa Felix bisa mencapai tujuannya di lingkaran dunia hitam kota Riverfall semuanya karena bantuan Sean yang bijaksana. Jika bukan karena dia, pemerintah akan memperhatikan bisnis mereka sejak awal. Sean pasti berbicara pada mereka dan menggunakan caranya untuk membantu mereka dan menjadikan Felix seperti saat ini. Berbalik untuk melirik Aaron, dia bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan sekarang?" Bab 680. Aku memutuskan. Felix, aku... Aaron berhenti. "Maafkan aku. Tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Tuan Lane memang luar biasa." Aaron setuju dengan Felix karena dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Mengenal Tuan Lane dan berteman dengannya mungkin keputusan terbaik yang telah aku lakukan sepanjang hidupku. Felix menghela napas. Bahkan, ombak ketakutan dan kepanikan menyapu dirinya. Pada awalnya, dia memang bertanya-tanya mengapa dia membiarkan Sean mengendalikan dirinya. Berpikir bahwa dia memiliki ratusan bawahan di bawahnya. Dia yakin tidak mungkin dia kalah dari Sean jika dia sudah memberikan segalanya. Saat itu, Felix hanya merasa lega karena dia tidak melakukan kesalahan besar seperti itu, atau dia akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Christian. Katakan pada yang lainnya untuk lebih hormat dan sopan pada Tuan Lane dibandingkan bagaimana mereka memperlakukanku saat melihatnya. Juga, ketika berkaitan Tuan Lane, pastikan semuanya dilakukan dengan sempurna dan dengan cara yang ketat. Aku tidak akan memaafkan kesalahan apapun. Setiap kali Tuan Lane meminta kita untuk tidak melakukan atau menyentuh sesuatu, jangan pernah berpikir untuk meletakkan jari di atasnya. Perintah Felix tegas. Timothy dan yang lainnya menanggapi dengan patuh. Tidak ada yang tahu apakah tindakan Sean di tempat Fanny dilakukan dengan sengaja atau tidak. Namun, sejak saat itu, Felix dan yang lainnya tidak lagi punya nyali untuk memendam niat egois. Aman untuk dikatakan, lingkaran dunia hitam berada di bawah kendali Sean saat ini. Sekitar malam, barang-barang Iris dan Tina sudah sampai di rumah mewah Istana Emas. Namun, Tina tidak mau tinggal di sana. Setelah mereka makan malam, Tina masih memeluk Sean erat, enggan melepaskannya. "Aku tidak ingin kembali. Paman Sean bisa melindungiku jika aku di sini." Tina bergumam sambil memeluk lengan Sean erat. Tidak peduli apapun, dia tidak akan melepaskannya. Iris merasa tidak berdaya saat menatap Sean dengan tatapan menyesal. Sebelum ini, Fanny akan selalu menganiaya Tina di malam hari. Itulah alasan mengapa gadis itu sangat ketakutan ketika malam hari. Jika mereka tidak menangani ini dengan benar, ini mungkin menjadi trauma seumur hidup bagi Tina. Karena ini juga Sean menyuruh Fanny dan yang lainnya mendatangi dan meminta maaf pada Tina. Namun, setelah menunggu sepanjang hari, Fanny dan yang lainnya tidak muncul. Sean mulai kesal dengan itu. Karena dia telah memberinya kesempatan dan dia tidak menghargainya, dia memutuskan untuk menelpon Felix. Dia ingin menangkap mereka dan membawa mereka dengan paksa. "Iris, kenapa kamu dan Tina tidak menginap di sini? Ada banyak kamar di sini. Jika kamu tinggal di sana, itu akan menjadi sangat tenang dan sepi karena hanya ada kamu berdua. Lagi pula rumahnya sangat besar." Setelah merenung sejenak, Nora menyarankan. Ini..." Meskipun Iris setuju dengan apa yang dikatakan Nora, dia tidak ingin merepotkan Sean lebih jauh. "Tidak. Tidak mungkin." Selamai tiba-tiba. "Mereka tidak bisa tinggal di sini." Iris ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Perkins. Masalah ini saja sudah sangat serius. Jika Iris tinggal di sana bersama mereka, tidak akan ada yang tahu bagaimana Susan akan berbicara buruk tentang keluarga Nora. "Kenapa tidak?" Sean bertanya sambil menoleh ke arah May. "Karena aku bilang begitu."
Ini jelas tidak. Respons May bersikukuh sambil mengerutkan keningnya. Akulah yang memutuskan di sini, kata Sean dingin sambil mengetuk buku-buku jarinya ke meja. Semua orang langsung terdiam. May dan Ingram menundukkan kepala tanpa suara. Ini adalah pertama kalinya Sean berbicara kepada mereka dengan cara yang agresif sejak mereka pindah. Mau tidak mau May merasa sedikit tidak nyaman karenanya. Namun, itu adalah kenyataan yang harus diakui. Sean membeli rumah mewah itu dengan uangnya sendiri. Selain itu, dia diusir dari keluarga Perkins. Dengan kata lain, hidup mereka bergantung pada Sean. Inilah kenyataannya. Setelah May namun, itu adalah kenyataan yang harus diakui. Sean membeli rumah mewah itu dengan uangnya sendiri. Selain itu, dia diusir dari keluarga Perkins. Dengan kata lain, hidup mereka bergantung pada Sean. Inilah kenyataannya. Setelah May menerima fakta itu, dia tidak bisa berkata-kata saat pipinya bersemu merah. Kalian berdua, kamu menginap di sini malam ini. Sean kembali menoleh pada Iris dan berkata pelan. Oke. Iris tidak bisa menolak Sean. Kalau begitu, aku ingin tidur dengan paman Sean. Aku ingin tidur dengannya. Hore! Tina berseri-seri dengan gembira. Dia memeluk Sean dan tidak bisa tinggal diam. Kegembiraan membanjirinya. Hei, tapi Susan akan berbicara buruk tentang kita. Pasti, dia akan melakukannya. Dia akan mengatakan kita memancing pertengkaran dalam keluarga. May menanggapi sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka akan segera datang untuk meminta maaf. Dengan mengatakan itu, Sean mengeluarkan ponselnya. Dia siap menelpon Felix dan menyuruhnya berbicara dengan Fanny dan yang lainnya. Itu tidak mungkin. Mengenal Susan dan Fanny, mereka tipe yang akan memanfaatkan orang lain dan meminta para korban berterima kasih sesudahnya. May menggelengkan kepalanya karena yakin sebaliknya. Bahkan Nora pun mengangguk. Dia setuju dengan May dengan sepenuh hati. Ting! Ting! Saat itu, bel pintu berbunyi. Tuan Lane, seorang wanita bernama Susan Woods ingin bertemu dengan kamu. Haruskah aku membiarkan mereka masuk? Satpam bertanya dengan sopan melalui interkom. Biarkan mereka masuk. Instruksi Sean. Satpam itu mengangguk sebagai jawaban. May dan yang lainnya tercengang karena tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Susan dan yang lainnya ada di sini? Untuk apa? Apakah mereka di sini untuk menimbulkan masalah? Para wanita bertanya-tanya. Bagaimanapun, Iris adalah menantu mereka, tapi sekarang dia tinggal di rumah mewah Sean. Mereka bertanya-tanya apakah Susan dan yang lainnya ada di sana untuk membuat keributan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? May yang diganggu oleh keluarga Perkins selama 2 tahun, seketika panik dan menjadi gelisah.